فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah murajaah bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairah. Bab termasuk bagian dari kesyirikan, karena min di sini litab'id, menunjukkan bahwasanya apa yang akan disebutkan termasuk bagian dari kesyirikan, yaitu ayyastaghitsa bi ghairillah. Termasuk bagian dari kesyirikan adalah istighatsah dengan selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Nah, sebagaimana bab sebelumnya, akhwan, hukum dalam bab ini tidak mutlak sebagaimana ditegaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Bahkan di sana ada istighatsah bi ghairillah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat. Sehingga kalau muallif rahimahullahu taala minasyirki ay yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairah, pada perkara khusus, yaitu bima la yaqdiru alaihi al-mustaghatsu bih, pada perkara-perkara yang dimintai istighatsah tersebut tidak mampu untuk menunaikannya, dikarenakan dia mayit, atau karena gaib, atau karena memang perkara yang diminta itu tidak ada yang mampu untuk menunaikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan saja istighatsah kepada selain Allah terkumpul padanya salah satu dari hal ini, akhwan, yang diminta istighatsah mayit atau gaib, atau perkara yang diminta istighatsah tersebut hal-hal yang tidak mampu menunaikannya kecuali Allah, maka hukumnya apa, Zakaria? Hukumnya syirik. Sehingga dhabit sama dengan pembahasan isti'adzah syirkiyah. Sebagaimana isti'adzah juga ada isti'adzah kepada selain Allah yang hukumnya jaiz, maka istighatsah juga demikian, ikhwan. Apabila terpenuhi syaratnya, sebagaimana dalam ayat fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Pada kisah Nabi Musa tersebut, seorang Qibti istighatsah, yang merupakan apa? Merupakan suku Nabi Musa, istighatsah kepada Nabi Musa, minta pertolongan di saat dia terjepit, agar ditolong dari musuhnya. Maka ditolonglah oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa saat itu hidup, ada, dan dia mampu
untuk menolong, sehingga dipukullah anak buah Fir'aun sampai apa? Sampai apa Adam? Sampai mampus ya. Tidak sadar, dan Nabi Musa tidak meniatkan untuk membunuhnya, sekedar dipukul, tapi ternyata dengan pukulan tersebut malah mati. Nah, ini menunjukkan istighatsah, ada istighatsah bi ghairillah yang hukumnya mubahah, yaitu istighatsah bil hayyi al hadiri al qadir fima yaqdiru alaihi. Nah, dan juga sebagaimana dhafit pada istighatsah jaizah, yaitu istighatsah bi ghairillah tajuzu fil asbabiz zahirah al adiyah min al umuril hissiyah. Istighatsah dengan selain Allah boleh pada sebab-sebab yang zahir, yang biasa, pada perkara-perkara yang nampak jelas. Nah, seperti misalnya apa? Istighatsah dalam peperangan. Nah, minta perlindungan, minta pertolongan agar apa? Musuhnya ikut diserang. Kemudian juga istighatsah dari apa? Dari hewan buas, ya, minta pertolongan. Maka ini jelas pada sebab-sebab yang zahir. Nah, dan istighatsah bi ghairillah ikhwan yang sifatnya mubah ini, mubah baik di dunia, sebagaimana dalam ayat tentang kisah Nabi Musa tadi, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Juga dalam peperangan seperti ayat wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasr, minta pertolongan. Istinsar dalam peperangan masuk dalam istighatsah. Kenapa? Karena dalam kondisi genting. Tayyib. Cuman tadi harus diyakini itu hanya sebagai apa? Sebab. Tapi tidak boleh sampai hatinya ikut bergantung kepada sebab tersebut. Adapun istighatsah pada hari kiamat yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berada di padang mahsyar, minta tolong kepada para anbiya, mendatangi Nabi Adam, minta agar mereka menolong dengan memberikan syafaat. Ketika Nabi Adam tidak mampu atau minta uzur, datang kepada Nuh. Taib ini disebutkan masuk dalam contoh istighatsah bi ghairillah fil akhirah atau yaumil qiyamah. Dan kapan saja terpenuhi dhabit tadi, tidak ada khilaf tentang bolehnya, kawan. Telah menukilkan hal tersebut Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Wala khilafa annahu yajuzu an yustaghatha bil makhluq fima yaqdiru 'ala al-ghawthi fihi min al-umur. Wala yahtaju mithlu dzalika ila istidlalin fahuwa fi ghayatil wuduh. Tidak ada khilaf tentang bolehnya istighatsah dengan makhluk pada hal-hal yang dimampui. Dari perkara-perkara memang mampu untuk menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini istighatsah mubahah. Berarti pembagiannya ikhwan dari sisi hukum sama dengan pembagian isti'adzah. Isti'adzah ibadiyah tauhidiyah, kemudian istighatsah ibadah, istighatsah tauhidiyah,
Demikian pula yang kedua istighatsah syirkiyah. Naam. Dan yang ketiga istighatsah mubahah yang baru saja kita bahas dhabitnya. Lalu setelah kita tahu hukum, apa itu istighatsah sebenarnya? Nah, istighatsah itu sendiri akhwan. Nah, taib istighatsah yaitu talabul ghauth. Nah, dari kata al-ighatsah, ghauth dari al-ighatsah. Nah, yaitu an-nusrah minasyiddah. Ini makna lughawinya. An-nusrah minasyiddah. Ketika seseorang berada dalam kesulitan, naam, dia mengatakan aghithni, maksudnya apa? Farij anni, yaitu naam, tolong aku, berikan jalan keluar untukku. Ketika berada naam, di depan musuh misalnya, atau di hadapan para perampok, dia ditodong, kemudian datang orang lewat mengatakan aghithni, aghithni. Ini minta tolong untuk diselamatkan dari kondisi yang terjepit itu. Ini makna istighatsah secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, nah, yang dimaksud dengan istighatsah yaitu talabul ghauth wa huwa talabu kashfi siddah wat takhlisi minha, atau wat takhlis, talabu kashfi siddah wat takhlisi minha, yaitu meminta untuk disingkap kesulitannya dan akan bisa terbebas dari kesulitan yang menimpa. Sehingga kita kata ya ikhwan, istighatsah termasuk jenis dari apa? Minta pertolongan pada Allah, cuman lebih spesifik, yaitu pada hal yang genting. Dan juga masuk dalam cakupan doa karena meminta kepada Allah, tapi doa yang sifatnya khusus. Makanya hubungan antara istighatsah dengan doa yaitu apa? Umum wa khususun mutlak. Semua istighatsah masuk dalam kategori doa, tapi tidak semua doa masuk dalam kategori istighatsah. Naam. Kenapa? Karena doa meminta bukan hanya minta agar diselamatkan dari kesulitan, tapi juga minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bedanya antara doa dan istighatsah. Sehingga pengatofan dalam bab ini ikhwan minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Nah, yaitu pengatofkan khusus pada yang umum. Disebutkan istighatsah dulu untuk apa? Untuk menegaskan. Kemudian disebutkan yang umum yaitu doa. Taib. Dan doa sendiri ikhwan maknanya umum dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu doaul ibadah dan doaul masalah, sebagaimana ma'ruf di sisi kita. Doa ibadah maksudnya semua jenis ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu hakikatnya adalah doa, karena terkandung padanya permohonan pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pahala dan balasan di akhirat.
Sedangkan doa ul masalah yaitu doa berupa permintaan yang dilafadzkan. Dengan ungkapan memohon Allahumma Rabbana, meminta dengan permintaan yang dilafadzkan kepada Allah. Sehingga hubungan akhwan antara doa ibadah dan doa masalah maka sangat jelas. Taib, doa ibadah melazimkan di situ apa? Doa masalah. Sebagaimana doa masalah terkandung padanya doa ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Paham? Taib. Cuman secara khusus doa masalah itu karena apa? Minta secara langsung dengan lafaz. Berbeda dengan doa ibadah yang permintaannya dengan lisanul hal, dengan perbuatan dia beribadah pada Allah, meniatkan agar diterima oleh Allah ibadahnya dan mendapatkan pahala. Maka ini juga permohonan, itu adalah doa walaupun tidak dilafadzkan. Taib. Kita baca penjelasan Imam Sa'di terlebih dahulu pada ta'liq beliau. Qala Imam Sa'di rahimahullah, bab minasyirki an-nadhru li ghairillah, wa bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah, wa bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Ta'liq ini dikumpulkan ikhwan untuk 3 bab. Mata fahimta ad-dhabit as-sabiq fi hadd syirkil akbar, wa huwa anna man sarafa syai'an min al-ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun. Fahimta hadhihi al-abwab ats-tsalatsata allati wala al-musannifu bayanaha. Apabila engkau telah memahami dhabit yang telah lewat pada batasan syirik akbar yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala ketika mentaklik dalam bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Beliau sebutkan di sana taklik tentang dhabit syirik akbar dan dhabit syirik asghar. Kama saja engkau paham dhabit yang telah lewat tentang batasan syirik akbar, yaitu bahwa siapa saja yang memalingkan sesuatu dari peribadatan kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Dia orang yang melakukan kesyirikan. Ini hukum am. Sekali lagi, ketika mendapat yang seperti ini, kita harus tahu bagaimana para ulama ketika menerangkan hukum yang umum. Maka ditegaskan secara umum, siapa saja memalingkan sesuatu dari peribadatan kepada selain Allah, maka dia itu musyrik. Adapun hukum terhadap person, hukum kepada individu, maka di situ beda permasalahannya. Setelah kita tahu hukum secara umum ini, yang melakukan itu musyrik. Tapi ketika ingin menghukumi secara person, maka harus terpenuhi syarat-syarat dan harus terbebas dari penghalang-penghalang. Taib yang dikenal dengan dawabitut takfir al-muayyan, dhabit-dhabit dalam penetapan kekafiran bagi orang per orang. Sebagaimana juga telah kita lewati tentang masalah laknat, tentang masalah laknat. Hukum laknat secara umum boleh. Siapa saja yang melakukan seperti ini maka dia terlaknat. Tapi ketika untuk diterapkan kepada orang, kamu terlaknat ketika dia masih hidup, boleh tidak? Tidak diperbolehkan. Cuman bukan berarti di sini sama secara keseluruhan, ikhwan. Cuman kita ingin menegaskan adanya perbedaan antara hukum secara umum dan hukum secara individu ketika kita mau menerapkan suatu hukum pada orang per orang. Terkait masalah takfir
maka di sana harus ada tegaknya hujjah, kemudian juga terpenuhi syarat-syaratnya dalam kondisi dia sadar, dalam kondisi dia tidak ada penghalang-penghalang dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali pada dhabit ini, ikhwan. Man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillah fa huwa musyrik. Siapa saja yang memalingkan sesuatu dari peribadatan kepada selain Allah, maka dia itu musyrik. Ini hukumnya secara umum. Nah, kalau engkau tahu, maka engkau akan paham bab-bab ini yang tiga, bab-bab yang tiga ini yang musannif telah mengupayakan untuk menjelaskannya. Dimulai dari bab minasyirki an-nadhru li ghairillah. Fa inna nadhra ibadatun madahallahu al-mufina bih. Karena sungguhnya nadhar itu ibadah. Dari sisi mana nadhar masuk kategori ibadah, Badri? Dari sisi ta'zimun lillah, adanya pengagungan pada Allah, dan Allah telah memuji orang yang menunaikannya. Nah, setelah terlanjur bernadar kemudian dia konsisten menunaikannya, maka dipuji. Walaupun untuk memulai bernadar itu sendiri hukumnya Pak Salman makruh. Tayyib. Dan nazar ketika diarahkan kepada selain Allah, maka hukumnya mutlak zaki. Nazar kalau diarahkan kepada selain Allah, maka jelas hukumnya syirik akbar. Tidak ada perincian dalam masalah ini. Nazar, kalau diserahkan pada selain Allah, maka syirik akbar. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bi nadrit ta'ah, dan Nabi memerintahkan untuk menunaikan nadar ta'ah. Dalilnya apa? Indah Hudzaifah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana? Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Tayyib. Maka taatilah, wajib untuk ditunaikan. Wa kullu amrin madahahu syari'u aw athna ala man qama bihi aw amara bihi fa huwa ibadah. Dan semua perkara yang pembuat syariat ini memujinya atau memuji orang yang menunaikannya atau memerintahkannya, maka itu ibadah. Fa inal ibadata ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Sebab ibadah itu definisinya apa? Nah, ini diingat-ingat. Definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Ismun jami', itu suatu penamaan yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, semua perkara yang Allah cintai dan ridhai. Minal a'mali wal aqwal, baik itu berupa amalan-amalan atau perkataan-perkataan, al-zahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Ini definisi ibadah dihafal, karena akan terulang dalam banyak pembahasan-pembahasan tauhid. Bahwasanya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Wa nadru min dzalik, dan nadar termasuk dari hal itu. Cuma ikhwan, pada nadar ada sedikit perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana bagi yang mau memulainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, dalam artian la tangziru, dalam sebagian jangan kalian bernadar, disebabkan hal-hal yang telah kita lewati. Karena apa? Karena di situ mewajibkan pada diri sendiri hal yang tidak Allah wajibkan, yang biasanya seseorang setelah bernadar tidak mampu, juga tidak ada faedahnya. Tidak mengubah takdir, juga menunjukkan bahwasanya seorang yang beribadah itu
Kalau beribadahnya karena nazar belaka menunjukkan kebakhilan dia dalam ibadah. Cuman tatkala telah terlanjur bernazar, wajib untuk menunaikan. Kalau itu nazar berisi ketaatan dan dipuji orang yang menunaikannya karena Allah. Wa nadru min dzalik, ya nazar termasuk dari jenis ibadah itu. Wa kadzalika amara Allah bil isti'adzati bihi wahdahu minasyururi kullaha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah semata dari semua kejelekan-kejelekan. Nah, dan isti'adzah talabul aud, yaitu meminta perlindungan sebelum datangnya hal-hal yang dikhawatirkan. Wa bil istighatsati bihi fi kulli syiddatin wa masyaqqah, dan Allah perintahkan untuk istighatsah talabul ghaus, minta pertolongan di saat kesulitan dan keadaan terjepit, pada semua kesulitan-kesulitan dan hal-hal berat yang dihadapi, untuk istighatsah pada Allah. Fahadhihi ikhlasuha lillahi imanun wa tauhidun wa sarfuha li ghairillahi syirkun wa tandidun. Maka hal ini, mengikhlaskannya semata-mata untuk Allah, merupakan iman dan tauhid, sedangkan memalingkannya kepada selain Allah merupakan bentuk syirik dan tandid, syirik dan penyekutuan. Cuma di sana ada bentuk isti'adzah dan istighatsah yang jaizah. Nah, ketika apa? Ketika terpenuhi padanya dhabit-dhabit yang telah kita lewati. Nah, wal farqu baina du'a wal istighatsah. Sekarang perbedaan antara doa dan istighatsah, anna du'a 'amun fi kullil ahwali wal istighatsatu ad-du'a'u lillah fi halatis syada'id. Perbedaan antara doa dan istighatsah diperhatikan. Nah, Umar mana? Perbedaan antara doa dan istighatsah. Besok kalau ditanya harus bisa. Yaitu bahwasanya doa sifatnya umum pada semua keadaan. Meminta, doa itu kan meminta hajat kepada Allah, itu umum mencakup semua keadaan, baik minta kebaikan atau minta dilindungi dari keburukan atau minta agar diselamatkan dari kejelekan. Wal istighatsata hiya du'a'u lillahi fi halati syada'id. Adapun istighatsah itu adalah memohon kepada Allah pada kondisi kesulitan, mengalami kesulitan, mengalami apa? Kegentingan, dan saat terjepit halat syada'id. Fa kullu dzalika yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdah. Maka semua itu wajib untuk mengikhlaskannya bagi Allah semata. Wa huwal mujibu li du'a'id da'in, dan dialah yang akan mengabulkan doa orang yang meminta. Nah, al-mufarriju li kurubatil makrubin, dan dialah zat yang memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan orang yang sedang terjepit. Wa man da'a ghairahu min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghairihim aw istaghatha bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun kafir. Maka siapa saja yang meminta kepada selain Allah, baik itu kepada nabi atau malaikat atau wali atau selain mereka, atau istighatsah dengan selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah, maka dia musyrik kafir. Nah, menunjukkan di sana ada kondisi istighatsah yang jaizah ketika terpenuhi kriterianya, yaitu istighatsah bihayyin hadirin qadirin fima yaqdiru alaih, yaitu istighatsah pada yang hidup, hadir dan mampu pada perkara-perkara memang dimampui oleh manusia atau oleh selain Allah pada asalnya. Wa kama annahu kharaja minad din faqad tajarrada aidan minal aql. Dan sebagaimana orang yang istighatsah kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu menunaikannya kecuali Allah telah mengeluarkan dia dari Islam,
maka dia juga telah terlepas dari apa? Dari akal sehat. Faqad tajarrada aidan minal aql. Jadi secara agama dia telah keluar dari agama ini karena melakukan kesyirikan syirik akbar, dan juga secara akal dia telah keluar dari perbuatan orang yang memiliki akal sehat. Tidak pakai otak, tidak pakai akal. Qad tajarrada aidan minal aql. Walaupun akal hak yang rajih yaitu di qalb. Kenapa? Fa inna ahadan minal khalqi laisa indahu minan naf'i wad daf'i mithqala dzarratin an nafsihi wala an ghairi. Sebab seseorang dari kalangan makhluk itu tidaklah memiliki kemanfaatan. Demikian pula tidak mampu menolak walaupun seberat dzarrah berupa keburukan dari dirinya, apalagi dari orang lain. Sebagaimana dalam ayat yang akan disebutkan nanti. Taib. Beberapa ayat menunjukkan lemahnya makhluk-makhluk yang dimintai oleh orang-orang musyrikin hajat-hajat mereka. Tidak memiliki kemampuan mithqala dzarrah sedikit pun. Balil qul fuqara'u ilallah fi kulli syu'unihim. Bahkan semuanya adalah fakir, hamba-hamba yang butuh kepada Allah pada semua perkara-perkara mereka. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesimpulan ringkas akhwan dari 3 bab. Taib, sebelum kita masuk pada adillah yang dibawakan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, naktahi bihadza walhamdulillah.